Sebagaimana sudah kita mulai di pekan lalu, beberapa catatan penting kita untuk persiapan ibadah Ramadan. Pertemuan lalu kita menggarisbawahi pentingnya kita lebih akrab, semakin dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Di antara caranya adalah bagi kita yang tidak bisa berbahasa Arab, tidak paham bahasa Arab, maka jalannya adalah rajin membaca terjemahan Al-Quran. Maka mari tingkatkan kadar kita membaca terjemah Al-Quran di bulan Ramadan, ketika Allah muliakan bulan tersebut dengan dibelenggunya para syaitan dari golongan jin. Maka insya Allah jalur ilmu, jalur pemahaman, jalur tunduknya ruhiyah, spiritual kita kepada Allah Ta'ala akan lebih dahsyat di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya. Bapak dan Ibu, pertemuan kedua ini kami ingin menggarisbawahi tema umum yang sebenarnya adalah penegasan Allah dalam Al-Quran dalam sangat banyak ayat, tetapi di ayat puasa ini selalu berdengung dengan dahsyat soal keberhasilan orang ke derajat takwa dengan ibadah puasa, khususnya Ramadan. Sehingga penggalan ayat Al-Baqarah 183 itu memang Allah pakai bahasa taraji. Kita berharap dengan penggalan la'allakum tattaquna, supaya atau agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Kita kembalikan kepada definisi yang dijelaskan oleh ulama, bahwasanya at-taqwa adalah sifat al-wiqayah, sifat kehati-hatian, sifat kewaspadaan. Kemudian takwa secara terminologi adalah al-imtithalu bi awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi, melaksanakan suruhan-suruhan Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian juga dalam surah Al-Hujurat kita mendapatkan penggalan ayat inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Maka dengan makna terminologi bahwasanya takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka orang yang paling mulia adalah orang yang paling banyak melaksanakan perintah, orang yang paling sukses menjauhi berbagai jenis larangan. Maka memang dia akan sampai ke derajat orang paling takwa. Dan derajat ini sudah sama kita ketahui, itu adalah kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak riwayat kita mendapatkan ungkapan beliau, bal ana atqakum lillah, bahkan aku adalah orang yang paling takwa di antara kamu kepada Allah Ta'ala. Maka memang sudah pasti beliau adalah orang yang jelas melaksanakan seluruh perintah. Bahkan ada perintah yang secara manusiawi beliau tidak suka, tetapi beliau laksanakan. Ini adalah kemuliaan seorang nabi. Maka jamaah semua, siapa yang ingin bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di taman surga harus mengusahakan sifat yang beliau miliki ini, sifat wiqayah, sifat hati-hati, sifat penjagaan diri, sifat takwa kepada yang Maha Mencipta. Maka untuk menjadi orang takwa, syarat pertama adalah berilmu. Karena tidak mungkin orang bisa menjadi takwa kalau dia sendiri tidak tahu apa yang harus dia waspadai, hal apa yang dia harus hati-hati. Maka di sini hal yang sangat mendasar untuk takwa adalah menjauhi dosa-dosa besar, kemudian melaksanakan hal-hal wajib. Ketika orang tidak tahu yang mana kewajiban, maka jelas bagaimana dia akan menjadi orang takwa. Kita ambil saja contoh di masyarakat. Seorang suami ketika bercerai dengan istrinya, kemudian anak-anak dia abaikan kewajiban nafkahnya, itu jelas orang seperti ini tidak bisa jadi orang takwa. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan kewajiban yang Allah tentukan terkait dia bermanusia, beristri, dan beranak, berkeluarga. Demikian juga kalau kita kait kepada Allah yang Maha Mencipta, orang tidak bisa menjadi takwa kalau dia tidak melaksanakan fardu 5 waktu. Orang tidak bisa menjadi takwa
kalau dia tidak menegakkan hukum Allah di dirinya, di keluarganya, di masyarakatnya. Maka ini sebuah catatan penting bagi kita bersama. Kita hari ini memang tidak bisa bertakwa sebagaimana bertakwanya orang-orang soleh di masa lalu ketika kekhilafahan Islam masih menghukum kaum muslimin. Islam menjadi pegangan hidup kaum muslimin dalam seluruh sisi kehidupannya. Hari ini mungkin kita ingin menegakkan hukum Allah terkait pidana, terkait kriminal, tetapi kekufuran menghalangi kita untuk melaksanakan itu. Maka orang takwa, orang yang ingin dicintai oleh Allah, orang yang ingin bersama Muhammad SAW di sorga, harus menanam di dalam dadanya, saya akan berusaha menegakkan hukum Allah di bumi. Kenapa? Karena ini adalah kaum muslimin, kabar gembira dari Nabi SAW bahwasanya hukum Allah ini akan kembali tegak di akhir zaman. Dan memang dia bukan seperti cerita sihir, dia harus berjalan sesuai dengan usaha kita masing-masing. Sebagaimana kita mendapatkan kabar bahwasanya Konstantin atau Konstantinopel atau Istanbul hari ini dikabar oleh Yang Mulia Muhammad SAW akan ditundukkan, akan takluk di bawah kekuasaan Islam. Itu tidak terjadi begitu saja. Ada usaha-usaha besar agar sabda Nabi SAW ini terwujud. Sebagaimana bahwasanya kekuasaan Kaisar, kekuasaan Kisra, sampai bajunya disedekahkan oleh Nabi SAW sebelum terjadi kepada salah seorang sahabat, itu tidak terjadi begitu saja. Ada proses untuk sampai ke sana. Maka kita berharap kaum muslimin bahwasanya momen-momen Ramadan ketika Allah muliakan kita dengan dibelenggunya para syaitan dari golongan jin, ini menjadi titik mulai bagi kita, menjadi muntalak untuk kita lebih baik secara umat, untuk kita menyelesaikan banyak masalah keumatan kita. Dan kita syukuri sebenarnya secara alhamdulillah bahwasanya banyak masalah-masalah sudah kita selesaikan, walaupun juga kita mendapati ada masalah-masalah baru yang timbul. Sebelum era 1999, kaum muslimin di negeri ini jelas semuanya dikangkangi oleh dosa riba. Mau tidak mau orang pasti berkait dengan riba. Tapi alhamdulillah di era tahun 1999 bank syariah pertama berdiri. Maka siapa yang ingin terbebas dari riba sudah ada jalannya. Bahkan hari ini bank syariah atau Islamic banking secara internasional sudah menjamur. Ini bukti bahwasanya perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah ini, untuk membuktikan kita sebagai hamba yang bertakwa, semakin Allah mudahkan. Dan itu jelas tidak terjadi begitu saja. Sebagaimana yang sudah kita bahas di kajian iman, di kajian tauhid, bahwasanya kita tidak Allah kait dengan takdirnya, tetapi Allah kait kita dengan al-kasbu, dengan usaha kita. Kadar usaha kebaikan kita akan menjadikan jalan untuk kita dimudahkan ke surga. Kadar usaha dosa kita, na'udzubillah, akan memudahkan jalan menuju neraka. Maka mari kita song-song Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dengan ini kita bisa secara umat semakin membaik, sehingga rahmat Allah meluasi seluruh kaum muslimin, sehingga surga akan diisi oleh seluruh muslim. Neraka hanya untuk orang-orang kafir. Ini adalah permohonan kita kepada Yang Maha Mulia, Yang Maha Agung, Yang Maha Mencipta. Maka kaum muslimin, ilmu mengetahui hal-hal yang wajib adalah bagian usaha untuk menjadi orang takwa. Ilmu mengetahui hal-hal yang haram agar kita tidak melanggarnya adalah bagian dari menjadi dan usaha kita untuk sampai ke derajat muttaqin. Karena memang Allah sudah siapkan surga untuk orang-orang takwa. Tinggal kita menempuh jalannya saja. Kita tutup pertemuan ini dengan hadis tentang takdir. Para sahabat ketika mendengar penjelasan bahwasanya sudah ada takdir masuk neraka dan masuk surga, mereka timbul rasa takut. Jangan-jangan hari-hari kita diisi oleh kebaikan,
tetapi takdirnya masuk neraka, maka orang seperti itu akan berubah sebelum ajalnya menjadi kufur dan maksiat. Maka di sini dikabarkan oleh yang mulia Muhammad SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Teruslah beramal, karena setiap orang dimudahkan menuju jalan apa dia diciptakan. Orang yang diciptakan untuk sorga, maka amal soleh bagi dia akan dimudahkan. Orang yang diciptakan untuk neraka, maka dosa bagi dia akan dimudahkan. Maka ini menjadikan seorang mukmin menjadi takwa. Dia akan menjadi sangat hati-hati. Jangan-jangan kalau dia terjerumus ke dosa, itu adalah hari kematiannya, dia akan menutup diri dengan su'ul khotimah. Maka seorang mukmin ketika berdosa, segera mengiringi dosa dengan amal soleh, segera mengiringi dosa dengan taubat dan permohonan ampun. Inilah usaha kita untuk menjadi orang takwa, dan itu tidak perlu menunggu satu Ramadan, karena takwa harus diusahakan setiap hari. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada bahasa dari kami yang kurang tepat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.